Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah pada pertemuan yang kedua ini ya, insyaallah kita akan membahas per bab dalam hal muamalah mal. Ya. Karena pentingnya hal ini, ya, karena tidak semua masalah muamalah ini diketahui oleh umat Islam secara umum. Hanya segelintir atau beberapa orang saja yang dia mempelajari tentang masalah muamalah mal. Sehingga banyak yang terjebak dari kesalahan-kesalahan di setiap transaksi yang dilakukan oleh umat Islam itu sendiri. Kalau kita meruntut ke belakang ya, di zaman kekhalifahan Bani Abbasiyah, ya, Islam saat itu betul-betul jaya, kurang lebih 800 tahun lamanya. Maka para ulama saat itu terbagi-bagi sesuai dengan spesifikasi masing-masingnya, ya. Ada yang dia fokus di ilmu tauhid, ya. Ada yang fokus di ilmu fikih ibadah, ada yang fokus di fikih muamalah. Namun semakin hari semakin jauh dan seterusnya, kemudian pelan-pelan ternyata khususnya fikih muamalah, ya, ilmu yang membahas tentang masalah muamalah mal sudah mulai ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ya, ya, tapi alhamdulillah di Mu'alaf Center Sulteng, ya, kami diberikan kesempatan untuk membahas tentang muamalah mal dari bab per bab, ya, dari masalah per masalah, gitu kan? Karena banyaknya hari ini masalah yang sangat kompleks, baik orang yang terlibat langsung dengan transaksi-transaksi maupun tidak. Makanya pada kesempatan yang pertama ini kita masuk di bab pertama, yaitu tentang transaksi goror. Banyak transaksi ya, ada transaksi akad-akad murabahah, ya, mudharabah, syirkah, salam, bai bitaksid, musawwamah dan seterusnya. Tapi hari ini kita masuk dulu di bab harta haram goror. Karena banyak sekali ya kaum muslimin yang terjebak di transaksi-transaksi ini gitu. Ya, setiap transaksi, baik dia transaksi jual beli emas, transaksi jual beli hasil panen, transaksi jual beli pakaian dan seterusnya, masih banyak orang yang ternyata terjebak di transaksi goror. Olehnya pada kesempatan ini kita akan membahas goror sampai selesai ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, apa sih goror ya? Sering mungkin kita mendengar kalimat, oh ini goror, ya, ini riba, ya, ini haram dan seterusnya. Nah, apa itu goror? Goror ya berasal dari bahasa Arab yang artinya transaksi yang risiko ruginya besar, mengandung unsur tipuan, ya, menjatuhkan diri harta ke jurang kebinasaan, atau transaksi-transaksi yang tidak jelas unsur akhirnya. Itu adalah transaksi goror. Ya, ketika dia transaksi, apakah kemudian transaksinya ini untung ruginya bagaimana, kesudahannya bagaimana, dari akadnya juga tidak jelas, dari objek akadnya juga tidak jelas, dari waktu tenornya juga tidak jelas. Ini adalah masuk kategori goror. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Contoh kecil ya, dalam buku yang ditulis oleh Dr. Erwandi, ya. Ini salah satu pegangan saya dari beberapa banyak buku tentang masalah muamalah. Beliau mengatakan bahwa ketika ada seseorang, aku jual barang yang ada di dalam kotak ini kepadamu dengan harga 100.000. Kemudian penjual tidak menjelaskan isi kotak tersebut. Kemudian pembeli pun tidak tahu fisik dari barang yang berada di dalam kotak itu. Contoh ya, kita beli mobil nih, mobil Avanza. Pemilik mobil mengatakan, saya punya mobil Avanza nih. Tahun berapa? Ya pokoknya mobilnya saya nggak tahu tahun berapa. Kondisi mobilnya bagaimana? Saya juga nggak tahu. Intinya saya jual mobil. Nah ini masuk kategori goror. Goror di apa? Goror di objek akadnya. Apa objek akadnya?
mobil. Seperti itu. Kenapa bisa? Iya, karena seharusnya barang yang dijual itu harus jelas. Kalau mobil mungkin tahun berapa, ya, ada yang rusak tidak, ada kekurangannya tidak. Makanya di sini diperlukan penjual itu harus jujur. Dalam Islam itu penjual harus jujur. Bahkan bukan cuma di masalah gharar dalam hal jujur ya. Masalah murabahah juga harus jujur dan seterusnya. Ini salah satu contoh definisi gharar dalam segi bahasa dan istilah. Kemudian, pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, dalam buku ini kemudian dijelaskan juga bahwa dalam unsur gharar itu ada 4. Sebelum kita membahas gharar di akad, gharar di objek akad, dan gharar di waktu tenor. Apa yang pertama? Yang pertama, gharar yang ada hubungannya dengan qimar. Apa itu qimar? Qimar itu perjudian. Nah, nanti ini ketahuan nanti bagaimana hukum BPJS ya, BPJS kesehatan, terus bagaimana beli buah-buahan yang masih di pohon ya, kemudian beli barang yang tidak jelas apa isinya. Kalau istilah saya itu membeli karung dalam kucing, kucing dalam karung ya, seperti itu. Barang yang tidak jelas. Tetapi kemudian dalam bab ini yang pertama disebutkan adalah gharar yang ada hubungannya dengan qimar, perjudian. Contoh kecil masuk kategori dosa gharar yang kadang kita tidak sengaja kita melakukannya. Dalam buku ini dikatakan bahwa transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk pemilik sesuatu, barang atau jasa menguntungkan satu pihak dan merugikan satu pihak. Dalam Islam nggak boleh, ya. Dalam Islam itu ketika transaksi jual beli dilakukan, maka penjual barang dia untung dengan uang yang dia terima dari hasil jualannya, dan pembeli barang dia beruntung dan senang dari barang yang dia beli. Berarti dua-duanya mendapatkan kesenangan, dua-duanya mendapatkan keikhlasan, dan dua-duanya puas. Maka masuk dalam kategori gharar ketika penjual dan pembeli salah satunya kemudian merasa dirugikan, merasa ditipu, merasa barang yang dijualnya nggak sesuai dengan apa yang dipesan. Dan ini banyak kejadian transaksi-transaksi online ya. Kadang kita pesan yang merek seperti ini, yang dikirim lain ya. Kemudian juga kadang kita beli sama di pasar gitu ya, dibilangnya berasnya bagus, ternyata begitu sampai di rumah lain, dan seterusnya. Ini masuk kategori gharar yang tidak diketahui oleh umat Islam itu sendiri. Padahal setiap hari kita pasti melakukan transaksi jual beli. Ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa qimar hampir sama dengan gharar. Karena asasnya juga ketidakjelasan yang berkemungkinan mendatangkan kerugian atau keuntungan. Contoh kecil ya. Dalam hal yang sering kita dapati. Dua orang melakukan permainan ya. Dan dari permainan itu siapa yang menang nanti ambil uang. Contoh ya, ada dua orang masing-masing pegang uang 100.000 ya. Ini gharar yang ada hubungannya dengan qimar ya, gharar yang ada hubungannya dengan judi ya. Orang punya uang 100.000 dan yang satunya juga punya uang 100.000. Kemudian dia bermain. Nah, kalau permainan itu kemudian dimenangkan oleh A, maka uang B diambil oleh A. A ini kategori gharar yang ada hubungannya dengan qimar. Gharar yang ada hubungannya dengan judi. Jadi double dosanya ya. Dosa gharar, hartanya harta haram, plus kena dosa judi. Ya. Kemudian contoh yang kedua, ada dua kelompok orang bermain. Ya, satu saya mendukung kelompok pemain bola. Ini pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Khusus para pecinta bola ini. Jangan sampai jadikan bola itu olahraga, tapi kemudian ada unsur judi di dalamnya. Ada unsur gharar yang ada hubungannya dengan qimar, judi. Contoh, saya mendukung pemain A, klub A. Saya kemudian mendukung klub B, yang lainnya. Nah, ketika menang, taruhan. Nah, ini masuk kategori dua dosa yang didapat. Gharar dari harta haram yang dia dapat dari unsur judi. Apakah ini kemudian terjadi di sekitar kita? Terjadi. Apakah mereka tidak tahu? Sebagian tahu dan sebagian tidak tahu. Bagi mereka itu biasa. Bahkan mereka jadikan itu sebuah pekerjaan.
Padahal itu menghasilkan harta yang haram. Makanya jangan kaget, hari ini banyaknya keluarga-keluarga yang tercerai-berai, ya. Kemudian anak-anaknya tidak taat kepada orang tuanya, ya. Kemudian hartanya tidak berkah dan seterusnya. Berawal dari transaksi-transaksi atau pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya pekerjaan itu adalah pekerjaan haram. Ada buku yang sering saya baca itu 15 pekerjaan haram di akhir zaman. Tapi bukan malam ini kita bahas, ya. Itu yang pertama, gharar yang ada hubungannya dengan qimar. Yang selanjutnya, yang kedua, gharar yang ada hubungannya dengan maisir. Apa itu maisir? Maisir adalah salah satu kegiatan, ya, atau sesuatu yang diharamkan karena mengandung unsur qimar. Ada dua, ya. Ada dua maisir. Yang satu bisa lari ke unsur qimar dan yang satu juga bisa masuk dalam unsur non-qimar. Contohnya bagaimana? Contohnya, contoh permainan tadi bola di atas, ya, atau undian A dengan B kemudian kumpul uang, itu masuk maisir. Maisir adalah pekerjaan yang sia-sia, ya, pekerjaan yang sia-sia. Contoh olahraga atau kegiatan yang di dalamnya ada unsur maisir, contoh catur, ya. Main catur itu bisa masuk dalam kategori gharar yang maisir. Kalau dia melalaikan, maka dia menjadi haram. Contoh waktu sholat dia tidak sholat, gitu kan? Main bola juga sama. Padahal semuanya olahraga nih, ya. Walaupun jenisnya olahraga, bahkan mungkin dia adalah bagian dari sunnah Nabi, tapi kalau melalaikan perintah Allah, maka jadi maisir. Bahkan bisa jadi menjadi haram. Kenapa? Karena melalaikan. Makanya di sini perlunya belajar tauhid, ya. Kenapa? Karena dari tauhid dan fikih ibadah, kemudian setiap transaksi muamalah, dia akan sadar, akan tahu bahwa, oh ini nggak boleh, oh ini boleh, dan seterusnya. Itu gharar yang ada hubungannya dengan maisir. Jadi antara qimar dengan maisir kurang lebih sama, bedanya kalau qimar adalah ada unsur judi di dalamnya, ada unsur spekulasi di dalamnya. Kalau maisir, semua permainan yang melalaikan, maka itu masuk kategori maisir, ya. Kemudian yang ketiga, gharar yang ada hubungannya dengan kurnah. Nah, ini kurnah ini mungkin sebagian pemirsa baru dengar kalimat kurnah. Kurnah itu undian, ya. Dan dalam Islam undian itu boleh kalau dia mencukupi syarat-syaratnya, dan akan menjadi haram kalau dia tidak mencukupi syarat-syaratnya. Bahkan undian ini pun pernah dilakukan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika Rasul ingin pergi berperang dan ingin membawa salah satu istri beliau, maka dari beberapa istri beliau kemudian diundi. Dan undian itu jatuh ke istri mudanya beliau, ya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Nah, kurnah yang boleh adalah yang tidak menghilangkan hak kepemilikan. Kalau dia menghilangkan hak kepemilikan, itu jadinya haram, nggak boleh. Contohnya bagaimana? Contoh, kalau kurnah, undian yang tidak menghilangkan hak kepemilikan, contoh yang dilakukan oleh Nabi. Ketika Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Muhammad, mengundi istri-istrinya, walaupun jatuh undiannya itu kepada Aisyah radhiyallahu anha, tetapi kan tidak menghilangkan hak kepemilikan dari istri yang lain kepada Nabi. Gitu, ya. Nah, kalau dia menghilangkan hak kepemilikan, maka itulah yang dilarang, ya. Kemudian yang kedua, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida wa saffil awal, thumma lam yajidu illa ayastahimu alaihi liastahamu." Ya, ini hadis berkenaan dengan orang-orang. Rasul katakan seperti ini, jika seandainya orang itu tahu tentang keutamaan azan, maka dia akan mengumandangkan azan. Nah, ini kan masuk lagi bab masalah azan ini, ya. Jadi teringat perkataan seseorang yang mengatakan, membandingkan azan dengan suara hewan, ya. Masya Allah. Tetapi dalam hadis ini dikatakan bahwa
Seandainya umat Islam itu tahu keutamaan mengumandangkan azan, bayangkan. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian beliau juga mengatakan dan keutamaan shaf pertama dalam sholat berjamaah. Ya. Lalu mereka tidak mendapatkan posisi melainkan harus diundi, maka sesungguhnya mereka akan melakukan undian. Nah, ini salah satu dasar hadis bahwa bolehnya melakukan undian. Dan undian yang dimaksud di sini adalah tidak menghilangkan hak kepemilikan. Kok bisa? Iya. Contoh, orang yang katakanlah karena dia orang ini tahu tentang keutamaan azan, kemudian dia buru-buru datang ke masjid untuk melakukan azan, terus orang yang tidak sempat mendapatkan waktu itu, kan dia bisa dapat lagi besok. Gitu. Berarti dia tidak menghilangkan hak kepemilikan dari azan tersebut gitu. Begitu juga sholat berjamaah di saf pertama. Ya. Dia tidak menghilangkan hak kepemilikan. Walaupun mungkin sholat maghribnya dia tidak mendapatkan saf yang depan, tetapi besok-besok dia bisa mendapatkan saf yang di depan. Dan seperti itu seterusnya. Jadi qur'ah di sini ya, qur'ah di sini adalah dia dibolehkan ketika tidak menghilangkan hak kepemilikan. Tetapi kalau menghilangkan hak kepemilikan, maka dia menjadi haram atau tidak boleh. Nah, di sini dicontohkan dalam buku ini, ya, pemirsa. Adapun undian yang dilarang, yaitu undian yang dilakukan untuk menghilangkan hak kepemilikan, ya, seseorang atas suatu barang dengan cara undian. Contoh, A dan B masing-masing mengeluarkan uang sebanyak 100.000, ya. Lalu mereka melakukan undian dengan cara melempar uang logam ke atas. Ini sering dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu, ya. Jadi uang koin itu kan ada dua mata, ya, atas dan bawah. Jadi orang kemudian dikumpul uang 100, A mengumpul uang 100.000, B mengumpul uang 100.000, kemudian dilemparkan ke atas dengan sistem undi. Nah, kemudian yang jatuh adalah salah satu dari mata uang sisi atas atau bawah, maka uang itu kemudian diambil oleh orang yang mendapatkan. Ini kan undian yang menghilangkan hak milik. Kenapa menghilangkan hak milik? Karena kalau sudah diambil uang 100.000 karena dia menang undian, maka dia tidak akan mendapatkan lagi nanti selanjutnya. Karena uang itu langsung selesai begitu saja. Itulah qur'ah, ya, yang menghilangkan hak kepemilikan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya yang keempat, ya. Kalau tadi yang pertama adalah gharar yang ada hubungannya dengan qimar, kemudian gharar yang ada hubungannya dengan maisir, kemudian yang ketiga gharar yang ada hubungannya dengan qur'ah atau undian, dan yang keempat adalah gharar yang ada hubungannya dengan mukhattarah. Apa itu mukhattarah? Di sini penulis mengatakan bahwa mukhattarah lebih umum daripada gharar. Mukhattarah terbagi menjadi dua. Yang pertama, mukhattarah yang disebabkan oleh ketidakjelasan barang atau harga. Ini sedikit masuk ke objek, ya, ke objek dari transaksi dan dari akad, ya. Kalau dalam akad jual beli itu, ya, ada penjual, ada pembeli, ada barang yang dijual dan ada barang yang dibeli, ya. Kemudian ada akad, ya. Kemudian sama-sama ikhlas. Nah, ini masuk mukhattarah ini masuk, salah satunya sudah mulai masuk ke objek dari akad yang dijual belikan. Yang pertama, ya, tadi mukhattarah dibagi menjadi dua. Yang pertama, disebabkan oleh ketidakjelasan barang atau harga, ya, dan mukhattarah ini termasuk qimar dan gharar. Kenapa dikatakan termasuk qimar dan gharar? Karena pertama dia dikatakan qimar karena di dalamnya ada unsur judi. Judi itu begini pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Judi itu, jadi kita memasang sesuatu dengan asumsi bahwa nanti kalau saya dapat, berarti saya dapat banyak. Kita pasang 1.000, kalau pas dapatnya, ya ini saya juga tidak bisa mencontohkan karena saya tidak pernah main judi, jadi nggak tahu persis, ya, bagaimana judi itu. Intinya begini, ya. Jadi kalau kita kan biasanya kalau judi itu ada angka-angka gitu pemirsa, angka-angka 1 sampai 10, ya. Kemudian atau yang sering biasa di film itu ada yang pakai putaran itu, ya, putaran nomor diputer, kemudian yang jatuh siapa yang masang di situ, maka dia biasanya kelipatannya. Kalau pasang 1.000 jadinya 10.000, kalau pasang 10.000 jadinya 100.000, kelipatan seperti itu. Maka orang yang memasang uang tersebut berarti berasumsi bahwa nanti kalau saya pasang segini,
saya akan dapat segini. Dan ini masuk dalam kategori gharar yang ada hubungannya dengan qimar. Dan ini masuk dari kategori mukhattarah yang pertama, yaitu mukhattarah jenis termasuk qimar dan gharar. Qimarnya tadi sudah saya contohkan, ghararnya ketidakjelasan transaksi itu. Ini sebenarnya transaksi jual beli atau bukan? Atau ini sebenarnya kategori unden atau bukan? Jadi segala sesuatunya tidak jelas gitu. Ini masuk kategori qimar dan gharar dalam mukhattarah yang pertama. Kemudian yang kedua, mukhattarah yang disebabkan oleh pelaku akad belum dapat memastikan keuntungan dari akad niaga yang mereka lakukan. Nah, ini lebih dalam lagi. Berarti kita sudah berbicara akad dan objek akad, ya. Apakah akad niaga ini akan mendatangkan keuntungan besar atau sebaliknya? Mukhattarah jenis ini dibolehkan dan tidak termasuk gharar karena seluruh akad niaga tidak terlepas dari mukhattarah jenis ini. Nah, mukhattarah yang jenis ini penulis mengatakan bahwa dia tidak termasuk dalam kategori gharar karena secara umum ini sudah sering dilakukan oleh manusia. Contoh, di pasar ya, biasa ada orang beli pakaian yang dari luar negeri tuh. Dia kan belinya per bal. Dan di situ memang secara kasat mata ada unsur gorornya. Cuman karena sudah umum dan pasti hal ini sering terjadi dan penulis mengatakan bahwa ini tidak masuk kategori goror. Kenapa? Karena spekulasinya jelas, ya. Contoh, saya beri 1 bal pakaian, harganya 1 juta, ya. Nah, ketika dia jual lagi kan banyak tuh, ya. Kemudian dia pecah-pecah, bisa jadi nanti keuntungannya bisa jadi dia dapatnya 1.500.000. Bahkan kalau dia lagi mujur, ada pakaiannya orang Amerika dapat uang dolar kan gitu, ya. Nah, segala sesuatu yang sifatnya seperti ini itu dibolehkan. Kenapa? Karena secara umum itu jual beli, dia bukan beli per biji dan bukan jenis timbangan, tapi dia sistemnya per bal atau per sak yang besar itu. Beda kalau transaksinya buah-buahan. Buah-buahan kan dijualnya per kilo. Kalau pakaian tadi bukan per kilo, maka ketika dibeli secara 1 bal, maka dia harga jual belinya adalah harga 1 bal. Beda ketika kita beli buah-buahan yang ada di pohon. Karena buah-buahan yang ada di pohon itu harus per kilo karena memang ada urfnya, ya. Masyarakat umumnya membelinya per kilo, tetapi kemudian ada orang dengan sistem menembak. Menembak itu apa istilahnya ya? Dengan sistem tembak ya, maksudnya tembak itu, wis sudah ini 1 pohon saya borong segini nih harganya. Itu nggak boleh, kenapa? Ketidakjelasan. Kenapa bisa ketidakjelasan? Karena jualan dari mangga tersebut bisa per kilo. Maka yang dianjurkan dalam Islam adalah beli per kilo, bukan sistem tembak. Kenapa? Karena bisa jadi dia yang untung, pemilik mangga yang rugi, atau sebaliknya, pemilik mangga yang untung, pembelinya yang rugi. Maka dalam syariat Islam, ketika membeli barang yang timbangan, maka harus ditimbang. Ketika membeli barang yang memang borongan, ya diborong kayak tadi contohnya. Yang tidak ada unsur gorornya itu membeli pakaian yang dari luar negeri itu yang per bal. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kemudian hukum dasar bai goror ya, atau jual beli goror. Segala bentuk transaksi itu harus ada dalil, baik dari Al-Quran maupun dari hadis, ijma atau qiyas. Dan dalam hal ini dari Al-Quran ya, surah Al-Maidah ayat 90-91. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jelas ayatnya pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Tadi ya, maisir ya. Kemudian wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitan. Itu semua adalah amalan syaitan ya, atau amalan setan gitu kan. Fajtanibuhu ya, fajtanibu ya. Hindari itu, hunya kembali kepada manusia, la'allakum tuflihun, agar kita mendapatkan kemenangan. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ini dalil atau dasar dari Al-Quran tentang bai gharar atau transaksi jual beli yang di dalamnya ada unsur gharar. Dalam ayat di atas ya, Allah Azza wa Jalla mengharamkan perjudian
dan gharar, karena merupakan salah satu bentuk perjudian. Contoh, penulis ya, muallif kemudian menjelaskan Allah mensifati dengan rijis ya, yang berarti kotoran manusia. Tadi pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, sudah tadi saya bacakan ya, rijzu min amali syaitan ya. Rij di sini berarti kotoran manusia. Ya, saya tidak akan sebutkan kalimatnya karena terlalu ini ya. Kalau kotoran manusia berarti bau busuk dan menjijikan, dan ini adalah amalan syaitan. Maka kalimatnya fajtanibu, maka tinggalkan atau hindari itu. Yang kedua, judi adalah perbuatan syaitan. Maka orang-orang yang melakukan judi sesungguhnya dia sedang berusaha untuk menjadi sosok makhluk yang terkutuk, Masya Allah. Karena setan itu terkutuk ya. Kemudian yang ketiga, C, perintah Allah untuk berhenti melakukannya dan menjanjikan keuntungan serta kebahagiaan dunia dan akhirat bagi yang berhenti melaksanakannya. Jadi orang-orang yang meninggalkan rijazu, kemudian azlamu, ya, kemudian hamru, wal maisir, wal ansobu, itu sebenarnya adalah orang-orang yang ketika dia meninggalkannya maka dia akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Kemudian efek dari kita melakukan gharar ya, gharar yang ada hubungannya tadi di ayat tadi ini, innamal hamru wal maisir ya, wal ansabu wal azlamu rijzu min amali syaitan. Allah katakan setelah Allah menjelaskan hakikat perjudian, Allah terangkan lagi niat busuk setan di balik perjudian itu. Satu ya, merusak ukhuwah ya. Yang kedua, sarana syaitan untuk melupakan seorang hamba dari zikrullah dan sholat. Makanya tadi kenapa saya katakan, muallif dalam buku ini mengatakan bahwa gharar itu ada hubungannya dengan qimar, perjudian. Gharar ada hubungannya dengan maisir, ya, pekerjaan atau aktivitas yang melalaikan. Kemudian gharar yang ada hubungannya dengan qur'ah, ya, dan gharar yang ada hubungannya dengan mukhattarah, ya. Itu semua adalah transaksi atau aktivitas yang selalu diikuti oleh syaitan laknatullah alaih. Kenapa? Karena ujung-ujungnya melalaikan dan melupakan zikrullah, zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, maka selanjutnya kita akan masuk di kriteria gharar yang diharamkan. Ini ada 4, ya, ada 5 ya, kriteria gharar yang diharamkan. Yang pertama ya, dinisbahkan gharar dalam akad yang besar. Ya. Jenis nisbah gharar sedikit maka tidak mempengaruhi keabsahan akad. Ya, kadang memang gharar tidak bisa, gharar itu tidak semuanya bisa merubah akad ya. Dalam tulisan ini, seperti pembeli mobil yang tidak mengetahui bagian dalam mesin atau pembeli saham yang tidak mengetahui rincian aset perusahaan, atau pembeli kebun yang tidak mengetahui jumlah pasti hasil panen buah per tahunnya, tidaklah merusak akad yang berlangsung. Contoh pemirsa, kalau kita beli mobil, ya, beli mobil, kan mobil itu tidak juga langsung sampai mesinnya langsung kita tahu. Walaupun sebenarnya itu masuk kategori gharar, tetapi tidak merubah atau merusak akad. Kenapa? Karena sampai sedetail seperti itu ya, ada lagi caranya, atau mungkin orang-orang yang lebih paham lagi. Intinya kita beli mobil tidak harus persis, maksudnya tidak harus kita tahu, oh ini mesinnya rusak. Walaupun kita kadang bawa orang untuk mengecek ini mesinnya rusak atau tidak, tapi kan orang tidak mungkin bongkar, hanya sekedar mendengar, ya, mendengar, oh ini kayaknya bagus. Baru dipakai 2-3 bulan, ternyata rusak. Nah ini transaksi seperti ini, gharar seperti ini tidak merubah akad. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, keberadaan gharar dalam akad yang mendasar. Ya, kalau tadi nisbah gharar dalam akad besar, kemudian yang kedua, keberadaan gharar dalam akad yang mendasar. Jika gharar dalam akad hanya sebagai pengikut, maka tidak merusak keabsahan akad. Ya, dengan demikian, menjual binatang ternak yang bunting, menjual binatang ternak yang menyusui, dan menjual sebagian buah yang belum matang dalam satu pohon hukumnya dibolehkan. Walaupun janin, susu, dan sebagian buah tersebut tidak jelas, karena keberadaannya dalam akad hanya sebagai pengikut, bukan tujuan akad jual beli. Contoh ya, di sini dicontohkan ya, ketika kita menjual binatang yang lagi bunting, ya, kalau
apakah janin yang di dalamnya itu mati atau tidak, karena objek akadnya bukan janin, tapi objek akadnya adalah mamanya, binatang besarnya, ya, atau induknya, ya. Objek dari akad adalah induknya. Maka ketika nanti begitu dia bawa pulang kemudian ternyata janinnya mati dan seterusnya, tidak merusak akad. Kenapa? Karena objek akadnya adalah induknya, bukan anaknya. Sama juga halnya ketika ternak yang menyusui dan menjual sebagian buah yang sudah matang dan yang belum matang. Nah, ini juga biasanya pembeli buah itu dia melihatnya secara umum saja. Saya beli buah Anda, ya. Satu pohon ini saya beli per kilo. Nah, nanti ada yang masak, ada yang muda, ada yang sedang, ada yang mengkal. Karena objeknya bukan dia mencari mangga yang masak. Dia bukan mencari mangga yang mengkal. Atau dia bukan mencari mangga yang muda. Intinya, dia beli per kilo. Rasul katakan bahwa siapa yang menjual kebun kurma setelah dikawinkan, maka buahnya adalah milik penjualnya. Nah, kalau kurma di sana, kalau di sini mungkin salak, ya kan, kalau salak itu dikawinin, ya. Jadi ketika dia mau membeli kebun salak, ya, kemudian sebelum dijual itu si pemilik salaknya sudah mengawinkan, ya, karena salak itu kan dikawinkan dia dengan laki-lakinya, ya, jangan. Setelah dikawinkan, maka kemudian ketika dia jual, maka hasil dari yang dikawinkan buah salak itu kan akan menghasilkan buah, maka menjadi hak pembeli, ya, milik penjual. Kecuali pembeli mensyaratkan buah itu untuknya, ya. Kecuali ketika pembeli itu mengatakan setelah dikawinkan, ini kan sudah dikawin nih, salaknya nih, ya. Kalau sudah dikawin, kan pasti akan berbuah. Nanti buahnya milik saya, ya. Nah, kecuali ada syarat seperti itu, maka buah salak tadi itu milik dari pembeli. Tapi kalau tidak ada syarat, maka buah salak itu milik penjual. Berarti yang punya salak yang pertama. Nah, ini kadang tidak dipahami nih, ya, oleh orang-orang, ya. Ini saya mesti contohkan pohon salak ini. Pokoknya pohon-pohon yang dia akan besar kalau dikawinkan. Contoh buah naga. Nah, buah naga juga itu dikawinkan, ya. Jadi ketika kebun, ya, kita punya kebun buah naga, gitu kan. Kebetulan kita punya kebutuhan, mau kita jual ini kebun ini. Nah, 1 hari sebelum dijual, ternyata kita sudah mengawinkan itu dari bunganya itu. Maka kalau tidak ada syarat yang diucapkan saat itu, maka ketika berbuah, buah naga itu menjadi masih milik pemilik kebun. Kecuali ada syarat. Syaratnya apa? Begitu pembelinya bilang, ini kayaknya ini baru dikawinin ya buah naganya. Iya. Boleh nggak nanti jadi milik saya saja? Karena sudah saya beli. Nah, kecuali ada syarat seperti itu, maka buah naga itu menjadi milik pembeli buah naga. Ya, seperti itu. Dan ini banyak di masyarakat nih, ya, yang kadang kelihatannya kecil masalahnya, tapi ini adalah dosa gharar. Dan kalau dosa gharar berarti nanti jadinya haram. Kalau sudah haram berarti uang yang kita dapat menjadi uang yang melanggar syariat Allah. Padahal itu masuk kepada diri kita, anak kita, keluarga kita untuk dimakan bersama, ya. Kemudian ada juga hadis tambahan, ya, dari Ibnu Umar, Nabi melarang menjual buah di pohon dalam sebuah kebun sebelum buah itu matang, ya, atau beliau melarang penjual dan pembeli untuk melakukannya. Nah, ini kalau memang jual belinya adalah yang tadi saya sebutkan di awal tadi, ya, objek akadnya itu, Kak, buah yang sudah matang, buah yang mengkal, atau buah yang muda. Kalau kita membeli buah, saya mau beli buahnya ini yang masak, tapi kemudian tak ikut itu yang mengkal, maka itu nggak boleh. Karena objek akad yang kita beli adalah buah yang masak, gitu. Atau sebaliknya juga, objek akadnya yang kita akan beli adalah buah yang mengkal. Maka ketika ada buah yang masak, maka itu nggak boleh. Karena yang kita cari dan kita transaksikan akadnya adalah buah yang mengkal.
Atau juga kalau kita beli, oh ini saya mau beli buah yang masih muda, maka ketika tak ikut itu buah yang masak itu nggak boleh. Maka dalam hadis ini Nabi melarang menjual buah di pohon dalam sebuah kebun sebelum buah itu matang. Berarti yang ditransaksikan adalah transaksi buah itu matang, gitu kan. Contoh kalau buah kurma itu memang kalau belum masak ya nggak boleh dibeli, gitu kan. Kecuali orang mau beli memang yang masih mentah, maka boleh. Nah, dalam hadis ini Rasul melarang kalau buah itu belum masak jangan dibeli, jangan dijual, nggak boleh. Maka dalam kalimat selanjutnya beliau melarang penjual dan pembeli untuk melakukannya. Maka Nabi melarang orang yang menjual barang belum masak, ya, kemudian disampaikan bahwa ini sudah masak, sudah mau matang, nggak boleh. Jadi antara pembeli dan penjual itu sama-sama tahu hukum menjual barang. Dan ini kalau kita mau tarik dalam kehidupan sehari-hari, ya, itu kan tadi hadis ini mencontohkan tentang buah kurma. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, contoh, kadang kita jualan di pasar nih bagi para penjual buah-buahan. Kadang kita beli mangga, kita beli mangga lah gitu kan. Padahal mangga itu bukan masak di pohon. Tapi kemudian kita bilang, oh ini masak di pohon. Begitu kita beli, sampai di rumah kecut, berarti bukan masak di pohon. Ini uang yang Anda dapat tadi itu dari transaksi itu jadinya haram itu. Kenapa? Karena Anda berbohong, gitu kan? Karena Anda berbohong. Contoh, banyaklah buah-buahan itu ya, semangka, gitu kan? Para penjual semangka di pasar ya. Kalau Anda ada pembeli bertanya kepada Anda, ini semangkanya masak atau tidak? Aduh, kalau Anda mengatakan ini manis, ini manis Pak, manis. Begitu sampai di rumah ternyata dibilang nggak manis, Anda berbohong. Maka jawaban yang logis atau yang masuk dalam kategori tidak dilarang itu ya, ketika ada orang bertanya apakah ini manis, maka kita menjawabnya, saya belum coba sih Pak, gitu kan, tapi yang pernah saya makan ada yang manis, tapi kalau nanti ini yang Bapak beli saya kurang tahu juga karena tidak dibelah, seperti itu. Jadi nggak usah bilang bahwa oh, ini manis, karena kita nggak tahu juga, karena dalam buah semangka itu tidak semuanya kadang satu kali manis, satu kebun itu manis semua enggak, gitu kan. Kemudian penjual mangga atau apa sajalah buah-buahan. Biasanya kalau penjual langsat, belum musim langsat ini ya, bilang kecut enggak kecut, dibeli ternyata dia campur. Nah, ini juga bahaya. Ini haram juga gitu kan. Jadi Anda hanya mencari untung, ternyata harta yang Anda dapat adalah harta yang haram. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang selanjutnya yang akad yang mengandung gharar bukan termasuk akad yang dibutuhkan orang banyak. Contoh, jika suatu akad mengandung gharar, tetapi akad tersebut dibutuhkan oleh orang banyak, maka hukumnya sah dan dibolehkan. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, bila akad yang mengandung gharar sangat penting, bila dilarang akan sangat menyusahkan kehidupan manusia, maka akadnya dibolehkan. Nah, ini di dalam kitab Al-Majmu' Syarh ya, Al-Muhazzab jilid 9 halaman 246 ya. Kemudian Ibnu Taimiyah juga mengatakan mudarat gharar di bawah riba. Oleh karena itu diberikan rukhsah, keringanan ya, keringanan. Jika dibutuhkan oleh orang banyak, karena jika diharamkan mudaratnya lebih besar daripada dibolehkan. Ya memang benar pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Gharar ini di bawahnya riba ya. Tapi kemudian bukan berarti kemudian kita ini kan hanya sekedar dosa gharar, kita langgar nggak apa-apa. Tidak pemirsa, tetap tidak boleh kecuali ada unsur memang mudaratnya besar kalau tidak dilakukan. Maka kita boleh melanggar atau melakukan transaksi gharar tersebut sebagaimana dicontohkan oleh Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyah. Dengan demikian dibolehkan menjual barang yang tertimbun dalam tanah seperti wortel. Ini dicontohkan pemirsa. Ya, wortel, bawang, umbi-umbian, dan menjual bawang yang dimakan bagian dalamnya seperti semangka, telur, dan lainnya sekalipun terdapat gharar karena kebutuhan orang banyak untuk menjual dengan cara demikian tanpa dibuka terlebih dahulu sebagai bentuk ya atau mencabut dari tanah. Tadi sudah saya jelaskan sebelum saya baca ini bahwa kalau semangka, wortel itu kan buah-buahan yang kalau kita beli tidak harus dibuka dulu, pemirsa. Ya, maka di dalamnya memang betul unsur gharar. Kenapa gharar? Tidak jelas apakah dia manis atau tidak. Maka ketika kita membelinya, cukuplah kita tidak usah kemudian
terlalu berlebihan sekali harus dibuka untuk meyakinkan bahwa manis dan tidaknya. Cukup kita bertanya saja kepada penjualnya mana yang manis, kalaupun dia tunjukkan ini yang manis, kalaupun dia berbohong dan tidak, itu urusannya dia, penjual. Kita hanya membeli saja. Maka sebagai pembeli yang bijak, ketika kita membeli apa saja, ya cukup bertanya sampai di situ. Jangan juga sampai kemudian, saya mau coba dulu semangkanya dibuka, kalau manis saya beli. Nggak juga begitu, gitu kan? Atau beli durian, kita buka dulu baru kalau manis saya beli. Nggak juga begitu. Atau kupas mangga dan seterusnya. Betul itu goror, karena tidak terlihat manis dan tidaknya, tetapi Imam Ibnu Taimiyah dan Imam An-Nawawi mengatakan bahwa goror yang sudah seperti itu, maka dibolehkan, ya. Walaupun kita tidak cek tentang keabsahan dari barang yang kita beli itu, apakah manis atau tidak. Kemudian selanjutnya, goror terjadi pada akad jual beli. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Ini kita masuk ke akad, ya. Jika goror terdapat pada akad hibah atau wasiat, hukumnya dibolehkan. Misal, ya, seorang bersedekah dengan uang yang ada di dalam dompetnya, padahal dia tidak tahu berapa jumlahnya. Ini goror, pemirsa. Tapi dalam hal kebaikan dibolehkan. Hibah atau wasiat dibolehkan, ya. Kategori dalam hibah sedekah, maka dibolehkan. Contoh, kita mau sedekah uang, tapi kita nggak tahu uangnya berapa di dompet. Cuma dibilangnya, saya sedekahkan uang semuanya di dompetku. Itu kan goror kategorinya. Tapi goror dalam hal kebaikan dibolehkan. Walaupun memang kita tidak tahu berapa jumlah uang yang akan kita berikan, ya. Semisal contoh, ya. Atau seseorang yang menghadiahkan bingkisan kepada orang lain. Orang yang menerima tidak tahu isi di dalam bingkisan tersebut. Bisa jadi bernilai mahal, bisa juga tidak. Akad ini sah walaupun mengandung goror. Pemirsa, selama dia masuk dalam akad hibah, sedekah, atau wasiat, maka goror itu dibolehkan. Yang tidak dibolehkan kalau dia masuk kategori jual beli, ya, atau menghilangkan akad tadi, ya, menghilangkan kurnah, ya, undian dan seterusnya. Tapi kalau dia hibah, sedekah, atau wasiat, maka kalaupun isinya mengandung unsur goror, nggak apa-apa. Kan nggak mungkin, ya, kemudian kita dapat hadiah dari orang karena kita berpatokan tentang goror. Begitu ada orang kasih hadiah ke kita, ini Pak, saya mau kasih hadiah kepada Anda. Langsung kita bilang, goror nggak ini? Ini goror ini. Karena nggak tahu isinya apa, kita buka dulu isinya, baru saya terima hadiahnya. Ini nanti Anda nggak mau, pemberi nggak mau kasih lagi sama Anda nih kalau begini, ya. Maka kalau goror yang ada hubungannya dengan hadiah, hibah, wasiat, itu dibolehkan, pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Dan ini pun dikuatkan oleh hadis dari Rasulullah SAW, Allah SAW Muhammad, tidak satu dinar pun dari harta warisanku dibagi. Seluruhnya harta yang kutinggalkan setelah dikeluarkan nafkah kepada istri-istriku serta gaji pekerja yang mengurus, maka harta warisanku aku sedekahkan. Ini kategori goror yang sedekah. Karena tidak tahu berapa hartanya Rasul, berapa hartanya Nabi. Karena Nabi hanya mengatakan bahwa tidak satu dinar pun dari harta warisanku dibagi, kecuali, ya, seluruhnya sudah dibagikan. Pertama untuk diberikan nafkah kepada istri-istrinya, kemudian diberikan gaji orang yang mengurus jenazahnya, maka harta warisanku aku sedekahkan sisanya. Berapa jumlahnya? Nggak ada yang tahu. Dan ini kategorinya goror. Tetapi goror dalam hal sedekah, ya, hibah, maka dibolehkan. Hadisnya jelas, ya. Kemudian ada juga dalil yang menguatkan kembali, ya. Goror dalam akad hibah tidak merusak akad. Al-gororu la yadurru fi tabarru'at, ya. Goror dalam akad hibah tidak merusak akad. Jadi walaupun objek transaksinya itu tidak jelas, ya, pemirsa, tapi dia dalam kategori akad, dalam kategori hibah, sedekah, dan wasiat, maka goror seperti itu dibolehkan. Sekali lagi saya tekankan, kalau gorornya goror jual beli, undian dan seterusnya, maka tidak boleh. Tapi kalau gorornya dalam hal sedekah, hibah, atau wasiat, maka goror seperti ini dibolehkan. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita akan sambung lagi pekan depan dengan kita masuk ke bab goror di akad, ya. Kemudian goror di objek akad dan goror di waktu tenor. Ya, untuk pertemuan kali ini kita sudahi dulu. Kita akan lanjut pekan depan
masih masuk di bab gharar, dan insya Allah mungkin di bab terakhir sudah, kita masuk di bab depan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan mari sama-sama menyebarkan kebaikan ini untuk memahamkan syariat dan menebar kebaikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.